mobil dari Eropa yang sekarang harganya anjlok banget nih. Yang spesial adalah mesinnya 1400 cc dan twin charge. Artinya mobil ini itu udah ada supercharge yang bikin akselerasi berkendara kalian itu benar-benar terasa sangat bertenaga dan asik banget. Sebenarnya harganya setara sama LCGC kayak Honda Brio, kayak Agya, kayak Alia, kayak Sigra, Calya, itu mirip-mirip lah. Cuma ini teman-teman bisa dapat mobil keluaran dari Eropa. Halo teman-teman YouTube, balik lagi bersama saya Agung, dan kali ini kita mau bahas mobil bekas lagi. Dan sekarang ini kita bakal bahas sendiri lagi karena kebetulan Bang Asapnya lagi ada urusan. Jadi ya kita coba bahas semaksimal mungkin mobil stok yang ada di Martak Auto Beautic ya. Jadi teman-teman, sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channelnya Martak Auto Beautic dan channelnya Main Mobil. Karena video ini nanti akan tayang di channel Martak Auto Beautic dan channelnya Main Mobil. Dan buat teman-teman yang belum di follow juga sosial media dari semua Martak Auto Beautic, teman-teman bisa langsung aja di follow. Ada TikTok, ada Instagram, dan ada YouTube gitu. Nah, buat teman-teman nanti yang mau nanya lebih detailnya soal mobilnya, itu teman-teman bisa langsung aja hubungi ke Bang Asrap. Nomornya nanti ada di bawah, kalau nggak ada di deskripsi. Oke, nggak pakai lama, kita mau bahas mobil dari Eropa yang sekarang harganya anjlok banget nih. Kalau dulu kan barunya lumayan mahal, tapi sekarang udah mulai worth it lah untuk dibeli gitu buat teman-teman. Apalagi anak muda yang suka akselerasi, suka mobilnya yang ramping, yang compact, yang enak, gesit. Ini salah satu jadi pilihannya nih. Oke, nah di belakang ini ada VW Golf GTI tahun 2013 MK6. Nah, mobil ini itu memang kelihatannya looknya simple, khasnya mobil Eropa, dan memang nggak terlalu banyak gimmick-gimmick di mobil ini. Cuma memang di mobil ini itu look dari luarnya bisa dibilang cocok untuk cewek, cocok untuk cowok, buat anak muda ataupun misalnya buat kalian yang udah dewasa juga cocok banget. Dan kalau misal dari tampilan depan ini dia eksteriornya kebetulan warnanya silver, dan sepenglihatan saya di luar itu nggak ada baret-baret yang begitu parah. Ini semuanya masih mulus, masih rapih. Terus dia headlampnya juga dia masih halogen, terus lampu sennya masih halogen, lampu jauhnya juga masih halogen. Dan dia ini di depan dia udah ada fog lampnya. Nah, fog lampnya juga ini dia udah ada halogennya. Terus bicara soal Golf MK6 ini, yang spesial adalah mesinnya 1400 cc dan twin charge. Artinya mobil ini itu udah ada supercharge yang bikin akselerasi berkendara kalian itu benar-benar terasa sangat bertenaga dan asik banget gitu. Karena selain mobilnya memang mesinnya kecil tapi powernya besar, terus ditambah mobilnya juga ukurannya compact. Jadi enak banget. Tenaganya besar, terus mobilnya ramping, jadi pengendaliannya oke banget. Nah, kebetulan mobil ini itu surat-suratnya B Jakarta Utara, genap, pajaknya bulan 4, kalengnya sampai tahun 2028. Dan posisi mobil ini itu pajaknya hidup, teman-teman. Nah, untuk area depan sih tampilan depannya masih oke, dan ini uniknya di lampu headlampnya itu di lampu utama dia ada kayak plastik, ada tulisan VW. Ini memang nggak begitu banyak fungsinya, cuma ini detail yang kecil yang diperhatikan banget sama VW yang bikin tampilannya jadi lebih ciamik kayak gitu. Nah, untuk grillnya dia memang simple aja kayak gini. Dia ada dua warna antara black glossy dengan chrome di sini dengan logo VW di tengahnya, dan sisanya semuanya masih simple ya. Bumper depannya juga simple, nggak begitu gahar, dan tampilannya kalem banget. Ya. Untuk bagian depannya itu kita coba cek ke bagian sampingnya. Nah, untuk tampilan bagian samping ini secara tampilan memang nggak begitu banyak fitur di samping, tapi kita coba cek bagian velgnya. Ini dia velgnya masih single tone, masih warna silver biasa. Terus dia profilnya itu di 205/55 ring 16. Nah, ini juga dia pakai bannya Yokohama Chelsea FC. Jadi ini cocok nih buat teman-teman yang pecinta klub Liga Inggris yaitu Chelsea, karena ini kebetulan bannya Yokohama Special Edition yang Chelsea FC.
Terus untuk bagian samping memang nggak begitu banyak ya fitur yang bisa kita jelasin karena mobil ini belum ada keyless entry. Terus di sampingnya juga dia cuma ada spion di bagian, dia cuma ada lampu sen di bagian spion. Terus di bawah spion juga dia ada lampu untuk menerangi bagian samping. Side skirt simple aja biasa. Terus dia juga belum ada talang airnya. Jadi untuk bagian samping sih nggak ada spesial. Cuma memang untuk orang yang lebih suka tampilannya yang simple terus elegan gitu. Jadi buat yang suka tampilannya yang simple, yang kalem itu teman-teman ini cocok banget nih ya. Oke, kita cek aja langsung ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang dari VW Golf TSI yang tahun 2013 ini, yang MK6, yang belakangnya juga sama ya, tampilannya benar-benar simple, kalem, nggak ada yang macem-macem, itu kayak seamless aja gitu loh. Jadi enak banget buat orang-orang yang karakternya memang kalem, terus classy, itu pas banget nih, cocok sama mobil ini. Di bagian belakang ini dia memang ada roof spoiler, tapi nggak begitu besar. Terus dia juga ada lampu yang terintegrasi dengan pengereman, udah ada defogger, terus ada wiper belakang. Lampu belakangnya juga dia masih halogen semua, nggak ada yang LED. Terus dia cuma ada tulisan emblem TSI dengan logo VW Golf. Bumpernya juga ini ya simple banget lah, cuma ada mata kucing dan emang dia nggak ada sensor parkir di bagian belakang, cuma dia udah dapet kamera mundur. Jadi buat teman-teman yang mau parkir nggak kesulitan, walaupun memang sebenarnya mobilnya kecil. Jadi kalau misalnya yang feelingnya bagus masih oke, cuma walaupun kayak gitu dia sudah ditambahi sama kamera mundur gitu. Cuma memang di belakang ini dia nggak ada sensor parkir. Terus dia exhaustnya dia udah double muffler. Terus yang paling unik nih di mobil VW Golf ini adalah tuas buat buka bagasinya. Karena memang konsepnya mungkin seamless, terus simple, maksimalin supaya tampilannya jadi manis banget. Jadi cara buka bagasinya itu dia pencet bagian logonya. Jadi kalau misalnya orang yang awam nggak tahu, itu akan bingung nyarinya di mana gitu. Nah, kalau misalnya yang belum tahu, itu kita kasih tahu bahwa emang bukanya di bagian logonya. Tuh, jadi teman-teman tinggal tekan aja bagian logonya, terus diangkat. Nah, diangkat bagian bagasinya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya saran saya jangan ngangkat di bagian emblemnya ya, karena takut rusak. Teman-teman pas bagian buka itu sambil ngangkat di bagian bagasinya aja. Nah, untuk bagian bagasinya ini dia karena memang mobilnya hatchback ya, dia cuma muat untuk kapasitas 5 penumpang. Bagasinya ini memang besar banget, dan ini nggak begitu banyak ornamen di bagian belakang. Cuma di sebelah kanan ini ada power outlet 12 volt, terus ada lampu di bagian kanan, terus ada hook di bagian kiri, dan ini seharusnya ada kre atau separator untuk menutup bagian atas ini. Cuma ini kayaknya memang nggak tahu disimpan sama Bang Asrap atau gimana. Nanti teman-teman bisa tanyain aja ke Bang Asrap untuk separator atau kre bagian atasnya ini dia masih ada atau enggak. Terus ini udah ada karpet. Jadi sebenarnya di bawah karpet ini ada bludrunya, ada karpet lagi. Cuma di atasnya dia udah dikasih karpet karet supaya melindungi karpet yang dasar bagian bawah. Nah, untuk bagian samping ini juga dia ada pengait-pengait di kiri kanan, terus medkit ada buat P3K di sebelah kanan, dan di bawah ini ban serepnya ada di bagian bawah, dan toolkit juga semua ada di bagian bawah. Dan ini masih pada lengkap ya, ada segitiganya masih ada, terus dongkrak masih ada, kunci ban juga masih ada, sama towingnya masih ada. Bannya juga ini dia pakai akselera. Dan ini coba kita lihat ya. Ini kayaknya dia pakai spare tire biasa, bukan yang full face kayak yang di luar. Gitu. Untuk bagian belakang, nah kalau misalnya teman-teman bawa bagasi yang banyak dan butuh space yang lebih besar, teman-teman tinggal lipat aja jok yang di bagian belakang sini. Nah, lipatnya juga gampang banget dan enteng. Jadi bagasinya lebih gede lagi. Emang posisinya nggak begitu rata sama lantai, cuma ini benar-benar gede dan dia tidak jadi gundukan ke atas gitu. Jadi dia tetap ke bawah, cuma agak nanjak dikit lah di bagian tengahnya. Itu sih untuk bagian belakangnya. Dan
Ini di kaca belakang juga ada cray, kayaknya sih ini cray tambahan, nggak tahu ini original atau tambahan, ini teman-teman tinggal konfirmasi aja. Yang pasti ini dia ada cray yang nggak mengcover seluruh bagian kaca, nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya bawaan sih harusnya ini mengcovernya semua bagian kaca ya, cuma memang kayaknya sih ini tambahan, jadi teman-teman udah dapat cray di sebagian sebelahnya gitu. Dan bagasi ini juga udah pakai hidrolik dua-duanya, dan hidroliknya masih bagus tuh, masih kuat, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk ganti bagian hidroliknya karena masih bagus. Oke, kita coba cek ke bagian interior ya. Sekarang kita lagi ada di interior dari VW Golf TSI 1.4 tahun 2013 yang MK6 nih. Kita langsung aja nyalain mobilnya nih. Kuncinya masih flip kayak gini, belum keyless, jadi ya masih simple, cuma dia bisa dilipat gitu. Jadi kelihatannya kayak keyless, cuma kalau misalnya mau buka, mau nyalain mobil tetap pakai kunci. Oke, kita nyalain dulu mobilnya. Oh, langsung nyala. Jadi mobilnya emang masih enak banget. Nah, untuk bagian interiornya ini simple juga bagian dalamnya, dan emang khasnya mobil Eropa ya, build quality-nya itu masih bagus semua. Di atas soft touch, terus di bagian door trim juga semua masih soft touch. Atasnya bagian soft touch, bawahnya emang keras. Dan bagian dashboard juga banyak soft touch. Nah, minusnya mobil MK6 ini, biasanya di stok-stok yang lain itu kalau misalnya teman-teman mau beli, dicek bagian karet-karet interiornya, karena kebanyakan itu udah pada ngelupas, udah pada boncel-boncel, udah pada robek. Dan yang di kita ini kebetulan banget dia karet-karetnya masih utuh, masih kulit jeruk, belum botak, masih bagus semuanya. Jadi bener-bener mirip kayak baru, walaupun memang nggak bener-bener kayak baru, tapi emang kondisinya masih bagus banget gitu. Karena ini kan banyak banget khasnya mobil Eropa itu, trimnya banyak banget yang masih soft touch. Nah, kita bahas dulu untuk bagian setirnya nih. Dia setirnya ini lumayan enak digenggam, cuma emang agak keras sedikit, cuma masih oke. Terus lingkarannya juga nggak begitu besar, nggak begitu kecil, jadi enak banget. Di sini juga dia ada stitching hitam. Terus dia di sebelah kiri ini ada tombol-tombol buat mengatur volume dan multimedia yang ada di head unit tengah. Nah, buat yang di kanan ini dia buat ngatur MID yang ada di speedometer gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat ada range, average speed, terus ada konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya. Dan mobil ini itu kilometernya baru 52 ribuan nih. Jadi ini mobil benar-benar kilometernya rendah banget karena mobil ini keluaran tahun 2013. Jadi kurang lebih ini udah ya sekitaran berapa tahun tuh ya? 10-11 tahun ini mobil udah umurnya 11 tahun. Tapi kilometernya baru 52 ribuan, nggak ada 5 ribu lah per tahunnya. Jadi benar-benar rendah banget. Jadi kondisinya ya bisa dilihat sendiri, masih bagus banget gitu. Nah, terus dia emang desain speedometernya masih konvensional biasa, masih fisik. Yang di tengah aja yang digital, yang MID buat informasinya. Terus dia punya pedal shift, jadi teman-teman kalau misalnya pengen rasain lagi akselerasi yang lebih oke, karena ini kan pakai twin charge ya, teman-teman pengen nyobain nih akselerasinya, walaupun ini transmisinya matic tapi dia bisa dibikin semi manual, jadi teman-teman bisa atur giginya lewat pedal shifter yang ada di setir. Nah, terus untuk sebelah kanan ini dia ada pengaturan buat adjust naik turunnya si headlamp, terus ini juga buat nge-adjust keterangannya buat si speedometer. Dan sebelah kanan ini ada untuk pengaturan lampu. Jadi kebanyakan mobil Eropa itu untuk pengaturan lampunya dia punya tuas sendiri. Jadi bukan tuas yang ada di bagian setir. Dan posisinya sebelah kiri itu stand, dan sebelah kanan ini untuk bagian wiper. Jadi terbalik dengan mobil Jepang ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Nanti kalau misalnya bawa mobil Eropa seperti VW ini, dia standnya di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu dia fungsinya buat wiper gitu. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Untuk bagian di BVW ini
dia emang unik ya. Nanti kita jelasin apa aja yang unik dan berbeda daripada mobil yang lain. Dia di sebelah door trim ini perpaduan antara kulit dan fabric. Terus dia juga udah electric retract, terus udah electric mirror udah pasti, terus power window-nya semuanya udah all auto. Jadi depan, kiri, kanan, yang belakang, kiri, kanan juga semua udah auto up, auto down di keempat kacanya gitu. Nah, untuk bagian tengah ini dia head unitnya benar-benar rapi banget, bagus banget, dan dia udah touchscreen. Di sini dia mereknya Mirai. Nggak tahu ini emang bawaannya atau enggak, nanti teman-teman bisa cek aja ke Bang Asraf. Cuma dia kelihatannya OEM. Jadi memang kayak bawaan. Dia bisa aux, terus dia bisa pakai CD, bisa mirroring dari handphone kalian juga bisa. Itu banyak lah di sini. Dan ini lumayan responsif untuk touchscreen ya. Terus untuk bagian AC dia memang belum digital, masih pakai puter-puteran kayak gini. Tapi desainnya cukup oke. Terus di bawahnya dia ada indikator untuk passenger airbag yang ada di samping. Nah, uniknya di mobil ini itu di bagian laci ini di dalamnya ada tuas untuk nyalain dan matiin fungsi dari airbag. Nah, buat teman-teman yang tahu lebih detail, teman-teman bisa ditulis di kolom komentar ini apakah emang airbagnya itu bisa dimatiin dan bisa dinyalain secara sesuka kita atau gimana? Gue juga nggak tahu nih, karena gue nggak terlalu paham dengan VW. Jadi, tapi ini sebenarnya unik banget ya. Dia transmisinya memang kalau misalnya VW itu DSG, beda daripada yang lain kan ada yang ada yang transmisi matic konvensional dan terus ada CVT, dan yang dipakai di VW ini dia transmisinya DSG. Terus ini juga ada fitur untuk matiin stability control, dan dia juga udah ada armrest yang atasnya finishingnya dia pakai fabric, dan dia punya tempat penyimpanan di dalam yang ada colokan aux-nya, yang emang konsolnya ini nggak begitu besar, cuma cukup buat HP sama dompet aja paling. Terus rem tangannya juga dia masih fisik biasa, jadi ya karena mobilnya tahun 2013 ya. Terus dia di tengah ini dia ada konsol buat cup holder 2 gitu. Nah, joknya ini dia fabric kain biasa warna hitam, tapi benar-benar posisinya pas banget, enak banget nih buat duduk, jadi nyaman banget. Terus setirnya juga ini dia udah tilting dan teleskopik, jadi benar-benar pas bawa posisinya enak banget gitu, bisa dapet dengan mudah posisi berkendara yang ideal gitu buat teman-teman. Cuma sayangnya, yang disayangkan adalah untuk pengaturan recliningnya itu dia masih diputer kayak gini, bukan pakai tuas. Yang tuas ini cuma untuk naik turun. Nah, untuk recliningnya ini dia diputer, jadi agak susah. Kenapa nggak pakai yang dituas aja ya? Agak susah. Dan ini di sini ada tombol off, cuma nggak tahu nih fungsinya untuk matiin apa. Di sebelah jok bagian depan itu juga nggak tahu fungsinya buat apa. Cuma uniknya lagi adalah di mobil ini, pertama airbagnya ada banyak banget. Ada di setir ada, di passenger ada, terus di pilar A ada, di jok juga di kiri kanan ada, terus di pilar B ada, sampai ke pilar C. Jadi teman-teman kalau misalnya urusan keamanan dan kenyamanan di mobil ini itu nggak perlu diraguin lagi, karena semua dari penumpang depan, dari pengemudi sampai penumpang belakang semua di cover airbag. Jadi kalau misalnya amit-amit sesuatu ada crash, itu semua insya Allah terlindungi gitu. Walaupun mobilnya kecil, tapi untuk urusan keamanan ini top banget. Terus ini uniknya lagi di bagian VW ini dia punya laci tambahan yang kapasitasnya ini ditulis maksimal 15 kg. Ini nggak cuma ada di jok bagian pengemudi, tapi di jok passenger juga dia ada. Sama persis kapasitasnya 15 kg. Terus untuk bagian atas ini dia udah ada kaca spion yang udah auto dimmer. Terus ini sun visornya juga udah ada lampu dan kaca gitu. Di atas ini juga ada buat tempat penyimpanan kacamata gitu. Nah, untuk bagian depan itu
fitur-fiturnya yang ada di depan, cuma memang untuk posisi duduknya di bagian depan ini benar-benar enak banget gitu. Nah, kita coba cek ke bagian belakang. Nah, sekarang saya lagi ada di bagian baris kedua di VW Golf TSI tahun 2013 nih. Di bagian jok belakang juga ini dia memang masih bahannya fabric bukan kulit ya. Dan posisinya emang ini dia joknya udah nggak bisa di reclining lagi, udah fix. Cuma posisinya memang enak, nggak begitu tegak dan emang agak ke bawah ya, agak ke dalam, jadi pas buat posisi kita duduk. Dan di bagian belakang juga ini dia bisa buat bertiga karena armrestnya dia headrestnya ada 3, jadi buat bagian tengah juga bisa. Oh iya, dia ada 3 juga nih ternyata. Si seat beltnya dia ada 3 titik, dan di mobil ini juga dia udah pakai Isofix. Jadi buat teman-teman yang punya anak, yang punya balita, bisa pasang car seat di bagian belakang karena dia udah Isofix. Terus ini di bagian tengah dia ada double blower aja, nggak bisa diatur suhunya. Jadi untuk suhunya dia bisa ngikut ke bagian depan. Terus ada cup holder juga 2 di sini di bagian tengah. Sebenarnya untuk bagian belakang sih simple ya, cuma ada tweeter, terus ada speaker di bagian door trim, terus dia juga di door trimnya ada soft touch, ada kain. Dan yang tadi saya bilang bahwa walaupun di bagian belakang, tapi kita dapat airbag juga di bagian pilar C dan pilar B. Jadi buat bagian depan itu dia ada di pilar A, pilar B, di jok, terus di bagian sisi passenger depan, dashboard depan, di bagian setir. Nah, buat bagian belakang ini dia juga dapat di bagian pilar C. Jadi insya Allah aman banget lah. Terus di sini juga dia dapat side pocket di belakang jok depan. Terus bagian kiri ini juga dia ada tirai gitu. Jadi tirai ini kayaknya sih ya pasangan, bukan bawaannya, kayaknya pasangan. Jadi kayaknya sih bisa dicabut itu ya gitu. Dan untuk kondisi plafonnya ini masih bagus, masih rapi banget, masih bersih. Itu sih untuk bagian belakang. Dan yang bagian tengah ini juga dia ada armrest. Nah, cuma memang armrestnya nggak ada cup holder dan dia bahannya sama kayak bahan jok gitu. Jadi cuma buat sandaran aja, tapi lumayan besar dan posisinya enak karena sebelah kanan juga kan kita bisa buat pakai sandaran tangan. Yang tengahnya pakai buat armrest ini gitu. Nah, buat penasaran teman-teman sama harganya, mobil ini itu harganya mirip-mirip sama LCGC. Kayak Brio, kayak Agya, kayak Ayla, itu mirip. Tapi teman-teman bisa dapat mobil Eropa yang build quality-nya udah pasti jauh di atas, terus fitur-fiturnya udah pasti jauh di atas LCGC, dan fitur keamanan juga jauh banget. Ini airbag-nya ada banyak banget, yang kelihatan aja masih bisa kehitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kisaran ada 10 airbag. Terus banyak banget tempat penyimpanan, terus banyak banget kenyamanan yang bisa teman-teman dapat. Jadi untuk yang penasaran sama mobilnya, kita langsung aja bahas harganya. Nah, itu dia tadi kita udah bahas ya dari segi eksterior, kondisi interiornya, fitur-fiturnya dari VW Golf TSI tahun 2013 yang MK6. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama harganya, jadi mobil ini itu sebenarnya harganya setara sama LCGC kayak Honda Brio, kayak Agya, kayak Alia, kayak Sigra, Calya, itu mirip-mirip lah. Cuma ini teman-teman bisa dapat mobil keluaran dari Eropa, terus fiturnya banyak, terus ya macam-macam lah ya. Kalau misalnya mobil Eropa kan sistem keamanan udah pasti lebih bagus, terus fiturnya lebih banyak, terus rasa berkendaranya lebih oke. Dan ini ditambah mesinnya dia twin charge. Nah, mobil ini itu dijual dengan harga 169 juta. Masih nego, teman-teman. Jadi harga yang kita sebutin itu nggak kaku, nggak net di situ, tapi 169 juta itu masih bisa nego. Jadi teman-teman tinggal ngobrol aja langsung sama Bang Asrap. Teman-teman tinggal hubungi, nomornya ada di deskripsi. Itu ngobrol langsung sama ownernya. Jadi harganya ini harga dari ownernya langsung, bukan makelar. Dan mobil ini kan kilometernya baru 52.000 dan ini masih service record. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi karena
semua mobil yang ada di Martak Auto Beauty itu digaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometer dijamin asli, surat-surat juga dijamin keabsahannya. Mesin dan transmisi juga dapat garansi dari Martak Auto Beauty. Jadi teman-teman nanti tinggal terima mobil ini, beli, udah tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu lagi mampir-mampir ke bengkel, teman-teman. Itu dia, harganya 169 juta, masih nego, dan dapat VW Golf TSI tahun 2013 yang MK6. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail, nanti langsung aja follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty. Itu ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Dan buat yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe, karena video ini akan tayang di channelnya Main Mobil dan Martak Auto Beauty. Karena detail-detail dari semua stok dari Martak Auto Beauty itu ada di channel Martak Auto Beauty. Dan alhamdulillah hampir semua yang udah diposting itu semua mobilnya udah laku. Jadi teman-teman jangan sampai keduluan. Kalau ketemu sama video ini langsung aja dihubungi nomornya dari Bang Asraf gitu. Nah, sekian untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang nanti minat langsung aja ngobrol sama Bang Asraf, hubungi nomornya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.